dilihat menggunakan alat. Nama alatnya apa ya? Mikroskop. Benar, ya. Ukuran ekosistem itu bervariasi. Ada dari kolam kecil, ekosistem hutan, dan mencakup berbagai habitat. Contoh, di sebuah kolam ada apa saja kira-kira? Coba kamu bayangkan, ada kolam ikan. Di dalam kolam ikan ada apa saja? Ada ikan, ada batunya, ada siput, ada lumut-lumut ya, suka ada. Terus ada tumbuhan suka ada di kolam? Ada. Lalu ada air. Itu disebut dengan ekosistem di dalam sebuah kolam. Ada makhluk hidupnya, ada makhluk yang tak hidup. Nah, itu dua komponen itu disebut dengan komponen dalam sebuah ekosistem. Ya, kalian akan menemukan istilah baru untuk dua komponen itu. Nah, dalam sebuah ekosistem terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Biotik merupakan bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Mereka saling berperan dalam sebuah ekosistem. Ya, jadi biotik itu makhluk hidup. Seperti yang tadi itu hewan, tumbuhan, manusia, mikroorganisme. Itu masuknya ke dalam kelompok biotik. Ada lagi kelompok abiotik. Abiotik merupakan bagian ekosistem yang terdiri dari unsur non-hayati. Jadi benda-benda yang tidak hidup, sesuatu yang tidak hidup tetapi mereka bermanfaat untuk kita. Contohnya sinar matahari, air, tanah, udara. Mereka kan mempengaruhi lingkungan tempat tinggal kita. Bayangkan jika tidak ada matahari, gimana? Gelap ya. Kalau tidak ada air, gimana? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi meskipun mereka tidak hidup, komponen itu tidak hidup, tetapi mereka membantu kita melangsungkan kehidupan, menyesuaikan diri. Ya, mengerti? Mengerti? Masih ada yang bingung? Bingung nggak? Coba Ibu tanya, ada yang bingung? Sebelum kita mulai. Nah, sekarang kita masuk ya. Di sini ada komponen abiotik, terdiri dari suhu untuk mengatur aktivitas organisme. Yang kedua, udara, menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Kita bisa bernafas karena ada udara. Ketiga, ada tanah sebagai sumber nutrisi bagi tumbuhan. Keempat, ada air untuk metabolisme dan habitat hidup dan cahaya. Untuk komponen biotiknya, di sini ada istilah baru lagi. Ada yang disebut produsen, konsumen, dan dekomposan. Apa itu produsen?
saja ada komponen dekomposer. Itu organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya, jika ada hewan yang mati, kan dikubur. Ketika dikubur, di dalamnya organisme yang mati itu diuraikan lagi oleh organisme yang lain. Contohnya, kalau ada bangkai biasanya ada hewan apa? Ada lalat, ada belatung, ya, dimakan lagi ada cacing. Nah, jadi hewan-hewan seperti itu masuk ke dalam komponen dekomposer yang menguraikan, ya kan, sesuatu organisme yang sudah mati ketika dikubur dia tidak akan utuh. Begitupun dengan manusia, ya, kalau lama kelamaan nanti bisa saja tinggal tersisa tulangnya aja, karena itu ada organisme yang menguraikan. Paham? Paham ya? Nah, lalu ada interaksi seperti tadi yang Ibu bilang antara komponen biotik dan abiotik itu saling berinteraksi, saling mempengaruhi. Ada yang mau ngasih contoh? Ada yang mau ngasih contoh, Ki? Kumaha contohnya, Ki? Antara komponen biotik dan abiotik itu contohnya gimana interaksinya? Jangan jauh-jauh ke kehidupan sehari-hari aja. Apakah kita bisa hidup tanpa air? Tidak bisa. Nah, itu berarti artinya ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Biotiknya apa? Kita manusia. Abiotiknya air. Interaksinya itu seperti itu, ya. Ada biotik dan abiotik. Komponen biotik makhluk hidup bergantung pada komponen abiotik untuk bertahan hidup. Komponen abiotik menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk makhluk hidup beradaptasi. Apakah benar pernyataan itu? Benar, ya. Contohnya tadi kita tidak bisa hidup tanpa air. Ada contoh lain lagi? Ya, ada gak? Mau ngasih contoh lain lagi? Apa? Kita yang pertama tadi contohnya kita tidak bisa hidup tanpa air. Yang kedua, kalau gak ada udara gimana? Kita bisa bernapas enggak? Tidak, itu artinya udara juga mempengaruhi kita, ya. Sebuah lingkungan kalau tidak ada udara gimana? Ya, akan mati. Ya, itu artinya ada interaksi antara biotik dan abiotik. Ibu ingatkan lagi, biotik itu makhluk hidup. Abiotik itu apa? Yang tidak hidup, kayak tadi air, tanah, udara, suhu, gitu, ya. Lalu ada interaksi antara biotik dan biotik. Semua makhluk hidup saling berinteraksi satu sama lain dalam berbagai cara. Interaksi tersebut membantu memelihara keseimbangan ekosistem. Contohnya, manusia memakan sayuran. Nanti sayurannya kan tidak hanya dimakan aja, sama manusia ditanam lagi sayuran yang baru, nanti dipanen lagi, bisa dikonsumsi lagi orang kita. Nah, itu interaksi, artinya interaksi antara biotik dan biotik, ya. Bisa dikatakan sebagai untuk memelihara keseimbangan ekosistem. Tadi sayuran yang sudah kita makan
kita makan lagi, ayamnya kita makan lagi. Tapi ada lagi ya, karena kan ada peternakan. Mengerti? Mengerti? Ya. Jadi kesimpulannya, ekosistem merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi, mempunyai peran masing-masing dan saling mendukung untuk kehidupan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah? Faris Paruman. Sebelum kita memasuki pembelajaran berikutnya, biar tanpa semangat, Ibu pengen kamu tepuk semangat, dipimpin oleh Adifa. Semangat dulu Adifa. Tepuk semangat. Selanjutnya, karena kita sudah mempelajari tentang ekosistem lingkungan, jangan dulu kita jauh-jauh membayangkan hutan, lautan dan sebagainya. Kita amati dulu, kita observasi lingkungan terdekat kita. Kita saat ini berada di sekolah. Silakan nanti kamu amati lingkungan sekolah dengan teliti. Perhatikan berbagai aspek seperti fasilitas sekolah yang ada di sekolah, kebersihannya, tanamannya, dan kegiatan yang dilakukan di sekolah. Akan dibagikan yang kepada ini untuk didiskusikan secara berkelompok. Ada 6 pertanyaan yang harus kamu isi. Ya, jadi nanti kamu berdiskusi kelompok lagi. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan berkelompok. Nanti kalian diskusikan. Di sini ada LKPD. Ibu mengambil contoh dari ekosistem laut. Ini ada gambarnya di sini. Nah, di sini ada individu, populasi, komunitas. Apa itu individu? Individu itu jenis makhluk hidup yang ada dalam sebuah ekosistem. Ya, di sini ada individu apa saja. Nanti kamu silakan kamu tulis. Ada ikan apa? Yang kedua ada populasi. Yang namanya populasi itu individu yang berada dalam sebuah lingkungan. Individunya tapi sejenis. Misalkan ada 4 kura-kura. 4 kura-kura itu dikatakan sebagai populasi. Kan jadi kura-kura kumpul. Gitu. Ngerti? Lalu ada yang disebut dengan komunitas. Komunitas itu makhluk hidup yang berinteraksi dalam suatu lingkungan yang terdiri dari beberapa populasi. Contohnya populasi kura-kura, populasi ikan, lalu ada populasi ikan-ikan kecil, populasi penyu, ya seperti itu. Ya, jadi individu mah jenisnya